Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi di praktikum fisika dengan percobaan osilasi harmonik sederhana, gitu ya. Nah, untuk tujuannya sendiri, percobaan hari ini itu kita akan menentukan nilai konstanta pegas dan kita akan membandingkan nilai konstanta pegas yang kita dapat dari perhitungan hukum Hooke dengan periode. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tabelnya, di sini ada dua tabel yang berarti kita akan melakukan dua percobaan. Nah, percobaan yang pertama kita akan menentukan nilai konstanta pegas dengan menggunakan perhitungan dari hukum Hooke. Ya, yang sebagaimana kita tahu, hukum Hooke sendiri itu dicari dengan cara gaya dibagi pertambahan dari panjang pegasnya. Nah, selanjutnya yang percobaan kedua, kita akan mencari nilai konstanta pegas tapi dengan menggunakan perhitungan periode seperti itu. Nanti rumusnya ada panjang ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke alat-alat yang akan kita gunakan untuk percobaan hari ini. Itu adalah seperangkat alat pegas bersama bebannya ya. Nah, nanti kita bisa gunakan bebannya itu ada 50 gram satu bebannya ini. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan 3 beban berarti tinggal dikali 3 aja bebannya. Kalau misalkan mau 100 gram berarti tinggal 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, terus selain ada beban dan seperangkat pegasnya, ada juga stopwatch. Jadi kalau misalkan nanti kalian nggak ada stopwatch yang digital biasa, kalian bisa gunakan handphone kayak gitu ya. Nah, kita mulai aja. Untuk yang praktikum pertama, kita bisa lihat dulu di tabel di sini. Nanti data-data yang akan kita cari itu adalah data bukan dicari ya, diukur. Itu adalah data pertambahan panjang. Nih, atau disebut dengan delta X ya. Di sini ada tulisannya pertambahan panjang itu delta X ya. Nanti ini yang akan kita cari, dihitung. Nah, terus untuk mencari ini langkahnya bagaimana? Nah, kita sudah punya nilai nih, nilai masanya. Masa yang akan kita gunakan kita variasikan 3 kali, yaitu 50 gram atau sama dengan 0,05 kg, lalu 0,1 kg dan 0,150 kg. Nah, ini baru massa. Nah, di sampingnya ada nilai F. F itu tadi gaya. Gaya itu kan kita sudah sama-sama tahu ya, cara mencarinya itu tinggal massa dikali gravitasi. Berarti nanti F di sini tinggal 0,050 dikali gravitasinya 10. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan dicontohkan, mungkin nanti contohnya seperti ini. Jadi F-nya 0,05 dikali gravitasinya 10 jadi 0,5. Simpan di sini, jadi 0,5 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, nanti di sampingnya ada nilai XI. Apa ini XI? XI itu adalah panjang akhir. Panjang akhir dari mana? Panjang akhir dari pegas. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan panjang awal? Nah, kebetulan panjang awalnya sudah kita cari. Jadi panjang awal pegas itu kita dapatkan 10,2. Lalu bagaimana mendapatkan nilai ini? Tinggal diukur saja pegas sebelum digantungkan apapun, sebelum digantungkan bebannya. Jadi, oh iya, tadi saya lupa, saya harusnya pakai alat tambahan satu yaitu penggaris. Nah, nanti kita ukur panjang awalnya dengan menggunakan penggaris ya. Nah, nanti bagaimana mengukurnya? Jadi dari ujung sini nih, dari ujung sini nolnya, lalu sampai ke ujung akhir bawahnya di sini. Nah, setelah diukur, didapatkan panjang awal pegasnya itu adalah 10,2 cm. Karena ini satuannya bukan internasional, maka kita ubah jadi 0,0102 meter. Oke, sampai sini clear ya, saya anggap clear. Oke, selanjutnya nanti bagaimana untuk mencari XI? Nah, XI-nya tinggal kita gantungkan saja bebannya. Jadi nanti bebannya kalau 50 gram 1, kalau 100 gram 2 ditambahin, ini berarti 100 gram. Kalau 150 gram ditambahkan lagi 1, jadi ini ada 3. Seperti itu ya. Nah, kita anggaplah kita pakainya 3 ya, yang 150 gram. Nah, nanti tinggal digantungkan. Nah, setelah digantungkan kan otomatis logikanya, ya enggak, maka pegas akan bertambah panjang. Nah, setelah bertambah panjang, kita ukur saja pertambahan panjang pegasnya. Nah, setelah diukur, saya dapatkan nih, kalau misalkan masanya itu 150 gram atau setara dengan 0,15 kg, itu didapatkan panjang akhirnya 0,0120. Ini sudah kita konversi ke meter. Seperti itu ya. Nah, nanti untuk yang ini datanya ini bisa dicari dengan cara yang sama. Nah, di sampingnya ada nilai pertambahan panjang. Pertambahan panjang bisa dicari dengan cara bagaimana? Pertambahan panjang ini kita bisa cari dengan cara kita kurangkan saja panjang akhir atau XI yang tadi sudah kita ukur, dikurangi dengan panjang awal. Panjang awalnya juga sudah ada. Jadi contoh, misalkan yang ini ya, yang ini misalkan XI-nya tadi 0,0110 dikurangi
X0-nya 0,0102. Nah, ini berapa? Nah, kalau misalkan kita hitung 0,0110 dikurangi 0,0102, ini berarti 8, pinjam 0,110 0,0. Jadi jawabannya 0,0008. Taruh di sini. Jadi 0,0008. Itu satuannya sudah meter. Oke, sampai sini clear ya. Oke, di sampingnya, nah tinggal dicari deh konstanta pegasnya. Cara mencarinya bagaimana? Tinggal kita bagi saja nilai F yang tadi di sini dengan delta X-nya. Jadi 0,5 dibagi dengan 0,08. Itu nilai K-nya. Jadi 0,5 dibagi 0,0008. Simpan di sini. Seperti itu. Oke, saya anggap clear ya. Untuk sisanya, itu kalian bisa hitung sendiri caranya. Itu ya. Nah, selanjutnya nih kita akan mencari nilai konstanta pegas dengan perhitungan periode, di mana rumusnya konstanta pegas itu sendiri adalah 4 dikali pi kuadrat dikali massa dibagi dengan periode yang sudah dikuadratkan. Beda ya antara periode dengan waktu. Oke. Di sini kita coba lihat dulu tabelnya. Di sini ada sama ya, kayak tadi ada massa, nilai massanya itu ada 0,05 kg, ada 0,1 kg dan 0,15 kg. Nah, di sampingnya ada tabel waktu. Beda dengan periode ya. Kalau waktu itu kita langsung pure dapatkan dari stopwatch-nya. Ya. Nah, di sini ada tulisan T10, artinya kita menuliskan waktu untuk 10 kali osilasi. Gitu ya. Saya contohkan. Jadi tadi kita gantungkan bebannya, nah karena saya sudah terlanjur yang 3, berarti yang 0,15 ya. Nah terus digantungkan, terus kita siapkan stopwatch. Ini stopwatchnya bagaimana menyalakannya? Nah nanti dia kita simpangkan sedikit ya. Terus ketika simpangannya itu dilepaskan, stopwatchnya dinyalakan. Nah gitu. Nah, untuk menghitung 1 kali bergetarnya, itu kita hitung karena mulainya dari bawah, maka hitungan 1 kali bergetar atau 1 kali osilasi itu adalah ketika dia balik lagi ke tempat semula. Berarti kalau dari bawah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu ya. Ingat tadi ketika memulainya jangan lupa sambil dihitung stopwatch-nya. Dinyalakan stopwatch-nya gitu ya. Misalkan ya 1, 2, 3, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa tadi? 3, berapa ya? Ini nih jawabannya 2,79. Ini kalau kita nyoba ya 2,79. Mendekati ya sama nilai yang inilah ya 2,79, ini 3,7. Itu nanti kalian bisa coba sendiri ya. Ini kan saya hanya mencontohkan seperti itu. Ini untuk datanya, data yang sudah tadi saya hitung. Kalau ini tadi untuk mencontohkan kepada kalian. Seperti itu ya. Ingat, jadi T10 ini adalah waktu untuk 10 kali pegas itu berosilasi ya. Maka kalau ini adalah waktu untuk 10 kali pegas itu berosilasi, periodenya itu kan apa periode itu? Periode itu adalah waktu untuk 1 kali bergetar. Berarti kalau ini adalah waktu untuk 10 kali, periode tinggal kita bagi aja waktu yang ada di sini dengan 10. Jadi misalkan ini 3,3, jadi 3,3 dibagi 10, jadi 0,33. Simpan di sini 0,33. 3,5 dibagi 10, 0,35, simpan di sini dan seterusnya. Oke, clear ya? Nah, di sampingnya ada nilai T kuadrat. Artinya apa? Periode yang kita kuadratkan. Kita sudah dapat periodenya 0,33. Berarti tinggal kita kuadratin aja ya. Kan ada kalkulator ya. Nanti disimpan di sini hasilnya. Gitu ya? Clear ya? Oke, selanjutnya tinggal kita cari deh nilai konstantanya. Nilai konstantanya kita tinggal masukin ke perhitungan. Perhitungannya adalah 4 dikali pi kuadrat. Oh iya, pi yang kita gunakannya adalah 3,14 ya, bukan 22/7. Sama sih nilainya, cuma kita pakai yang desimal saja. Jadi nanti 4, kita perhitungannya coba ke atas ya. Jadi nanti K-nya itu adalah 4 dikali 3,14 kita kuadratkan dikali massa yang kita punya. Tadi massanya variatif ya. Jadi misalkan yang pertama, ini K yang pertama berarti massanya 0,050 dibagi T kuadrat untuk yang pertama. Nih yang 0,33 kuadrat. Nah gitu. Nanti kalau mencari K2 berarti 4 dikali 3,14 dikuadratkan dikali massanya 0,100 dibagi T kuadrat. Di sini T kuadratnya karena 3,5
3,5 dibagi dulu ya, jadi ini 0,35, jadi 0,35 kuadrat dan seterusnya.